Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin memperval ijazah, jadi berikut beberapa masukan atau tutorial tentang perval ijazah. Hari ini tanggal 24 November tahun 2020. Jadi di sini kita diarahkan dulu ke info GTK. Kita buka info GTK. Setelah itu kita masuk menggunakan email atau password yang sudah diverifikasi masing-masing PTK. Jadi ini terkait dengan perval ijazah. Setelah teman-teman masuk ke info GTK, maka akan muncul langsung perval ijazah. Jadi sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Mari kita perval sama-sama. Jadi ini sudah keluar. Masukan saya terkait dengan perval ijazah. Jadi teman-teman di sini mencari dulu nama perguruan tinggi pada pilih perguruan tinggi. Namun yang sering teman-teman temukan adalah terkait dengan pencarian perguruan tinggi, nama perguruan tinggi. Jadi caranya adalah mengetikkan kata kunci pada menu pilih perguruan tinggi atau pada menu perguruan tinggi di atas. Misalnya kita kuliah di Muhammadiyah Mataram. Kita sudah mengklik Muhammadiyah Mataram. Tetapi kalau muncul the result code not loaded, ini saya tidak tahu artinya, teman-teman. Jadi cukup teman-teman backspace, klik backspace. Di sini ada tombol di laptop teman-teman, ada backspace, sehingga mencari kata kunci yang lain. Misalnya cukup Muham. Jadi ada cukup Muham, sehingga bertuliskan kata searching. Kalau searching ini saya tahu artinya ini. Searching ini artinya mencari ya, mencari. Kita tunggu, teman-teman menunggu sekitar kurang lebih lah sekitar 5 menit. Jadi di sini teman-teman butuh kesabaran, teman-teman ya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu. Di sini muncul ya. Di sini ada pilihan sekolah atau perguruan tinggi tempat kita kuliah untuk perval ijazahnya. Cukup teman-teman kalau sudah muncul seperti ini, nanti teman-teman mencari Muhammadiyah Mataram, misalnya, ya, cari Muhammadiyah Mataram. Di sini tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya?
Nah, nanti teman-teman hanya butuh kuota dan kesabaran. Jadi ini tidak kesabaran tinggi tetapi sedikit kesabaran, ya. Nah, yang pertama, kalau tidak ketemu di sini perguruan tingginya misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram, maka teman-teman ketik lagi di sini Muhammadiyah Mataram. Nah, namun bertuliskan lagi the result code not be loaded. Teman-teman cukup mengklik, backspace lagi, misalnya Mataram. Jadi kata kunci yang di searching adalah Muhammad Mata, ya, Muhammad Mata. Maka nanti akan tampil Muhammadiyah Mataram, ya. Jadi diingat kata kuncinya. Kalau dia bertuliskan searching berarti itu masih mencari. Di sini teman-teman harus menunggu ya tidak sampai 5 menit lah. Jadi di sini butuh kesabaran. Nah, kalau dia bertuliskan no result found, itu berarti tidak bisa. Nah, lagi kita kurangi 1 melalui tombol backspace pada keyboard laptop teman-teman. Nah, ini masih mencari Muhammad. Jadi teman-teman hanya butuh kata kunci dan bersabar. Nah, jadi ini tahapannya untuk memverifikasi memverifikasi dan memvalidasi ijazah. Nah, jadi di sini lagi kita searching. Pencarian nama perguruan tinggi. Nah, jadi di sini teman-teman sudah menemukan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi
kata kunci yang cocok adalah hanya 3 huruf, yaitu mat saja. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa tutorial ini bagaimana caranya mencari perguruan tinggi dengan kata kunci yang sesuai. Jadi kalau dia sudah bilang searching seperti gambar tadi, maka perguruan tingginya akan ketemu. Nah, ini Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian kita searching lagi prodinya. Nah, di sini kita butuh kata kunci lagi. Misalnya dia jurusannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Misalnya kita ketik di sini Pancasila. Nah, Pancasilanya kalau dia searching, teman-teman tinggal menunggu. Nah, jadi di sini butuh kesabaran lagi. Nah, kita tunggu searching tentang program studi pada Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, jadi ini tahapan verifikasi dan validasi ijazah. Tergantung nanti mungkin dari kuota teman-teman atau internet teman-teman ya. Nah, di sini sudah ketemu. Misalnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tahapan berikutnya adalah memasukkan NIM. Nah, misalnya nomor induk mahasiswa 107 13 tinggal teman-teman mengecek, klik tombol cek. Nah, di sini juga tunggu. Di sini ada kesabaran ya, kesabaran terkait dengan kuota yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi teman-teman semoga video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, di share. Ya, nanti bagaimana Pak Riyadi? di share, like and share. Itu subscribe, like, and nah, ini membutuhkan unggahan dokumen, ya. Jadi silahkan unggah manual dokumen melalui tautan berikut. Nah, sekarang kita unggah dokumennya seperti apa kan begitu, ya. Nah, kita unggah dokumen. Lalu kita potong bebek angsa. Masa dia dikuali? Saya masih jalan di situ kan, saya nggak mau dari tadi. Jadi unggah dokumen ini ketika data tidak ditemukan, ya. Jadi ketika data tidak ditemukan. Tetapi kalau teman-teman nanti misalnya setelah klik tombol cek, setelah memasukkan perguruan tinggi, kemudian program studi, nomor induk mahasiswanya, maka akan tampil dia setelah klik tombol cek, maka dia tidak memerlukan unggah dokumen bagi data yang sudah ditemukan, ya. Jadi contoh data yang sudah ditemukan itu data yang sudah ditemukan tanpa mengunggah dokumen, ya. Jadi ini verifikasi juga terkait dengan verpal ijazah, ya, yang saya lakukan. Sore kita mengupload. Lagi mencari Muhammadiyah Mataram. Nah, di sini kalau dia bilang searching, maka kita menunggu kembali, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, butuh sedikit kesabaran dan kuota. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Nah, di sini muncul Universitas Muhammadiyah Mataram. Pilih prodinya kembali. Pancasila. Nah, jadi kata kuncinya adalah Pancasila. Kita tunggu lagi searchingnya. Ya, di sini muncul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, baru kita masukkan NIM-nya. NIM-nya 107 13. Nah, kemudian nomor ijazahnya. tujuh 7907 garis miring KN garis miring UMM. Nah, jadi ini tidak jelas ya. Nah, terkait dengan ijazahnya. Nah, namun ini alur terkait kemudian tanggal ijazahnya berapa, silahkan teman-teman isi. Kemudian silahkan lampirkan file scan ijazah dalam format PDF dengan ukuran kurang dari 1 MB. Nah, terkait dengan ukuran ini, usul saya bagi teman-teman adalah cukup dengan 500 KB atau 600 KB saja, sehingga nanti tampilannya jelas pada perpal ijazah. Nah, jadi cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya saya kembali lagi terkait dengan kata kunci pencarian perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan nomor induk mahasiswa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.